Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Apologet Islam Indonesia ya teman-teman ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mualaf yang luar biasa tentunya teman-teman ya, yaitu Ko Halim. Ya sebelumnya Assalamualaikum Ko Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Ko Halim pakai akunnya Bang Aang ya. Jadi Bang Aang lagi main ke sana. Jadi kenapa namanya Aang HD ya karena ini akunnya Bang Aang ya. Jadi ini adalah Ko Halim, beliau adalah salah satu mualaf yang luar biasa perjuangannya dan sekarang menjadi ketua MCI untuk wilayah Bogor ya kalau nggak salah Ko Halim ya. MCIP Bogor Timur, MCIB artinya Mualaf Center Indonesia Peduli. Indonesia Peduli. Ini yang siapa nih ya? Yang Ko Wendy atau Ko Wendy ya? Ya, Oh, yang sama Ko Wendy ya? ya. Oke, yang sama Ko Wendy. Itu kalau boleh tahu mualafnya sejak kapan nih, Ko Halim? 2004, Pak. 2004? Ya. Loh, bukan mualaf lagi dong, Ko? Harusnya bukan mualaf ya. Mantan mualaf lah ya. Udah mantan mualaf lah ya. Mualaf yang udah expired. Jadi. Muslim. Oke. Mualaf muslim ya. Kalau boleh tahu nih, Ko, 2004 syahadat pindah ke Islam. Sebelumnya dari agama apa, Ko? Katolik. Oh, dari Katolik, Ko? Ya, Jadi umur berapa tuh pindah ke Islam? 41 tahun. 41 tahun. Artinya sekarang sudah 61 jalan 62 nih. Ya, betul. Masya Allah, masih kelihatan muda sekali kok, sehat sekali. Alhamdulillah. Berarti Allah tutup aib saya nih. ini gara-gara pakai efek atau apa nih kok? Soalnya memang masih muda lo kelihatannya nih. Ini Bang Ang pakein efek kali ini. Enggak pakai efek. Enggak, ini gua. Murni ini, murni. Murni. Siap. Kalau boleh tahu nih kok, sebelumnya kan di Katolik nih. Kok bisa nih pindah ke Islam? Ya, karena waktu itu sih pengen cari Tuhan lah ceritanya. Pengen cari Tuhan. Ya. Kok cari Tuhannya umur 41 kok, bukan dari masih muda gitu? Oh, sebelumnya sudah. Jadi saya sudah pernah di Buddha, pernah jadi guru agama Buddha pernah, Waduh, dan di Kristen pernah, di Katolik pernah. waduh, udah keliling-keliling nih kok. Udah keliling, cuma satu Hindu yang belum. Hindu belum ya? Nah, Kalau kepercayaan Konghucu udah pernah juga ya? Konghucu pernah. Oke, kalau boleh tahu terlahir dari apa nih kok? Terlahir nggak punya agama. Loh, terlahir nggak punya agama. Terus orang tua masukin ke agama apa? Sekolah di sekolah Kristen. Sekolah di Kristen. Orang tua agama apa? Gimana? Orang tua? Orang tua bapak nggak punya agama. Oke, mama? Ibu agama Konghucu. Mama Konghucu, bapak ateis lah ya. Jadi dari kecil sekolah di Kristen. Nah, yang pertama nih agama yang Ko Halim pegang apa nih? Yang pertama sekali. Yang pertama sekali ya Kristen. Kok bisa Kristen karena sekolah? Karena sekolah di Kristen kan. Oke, Protestan, Ya, Metodis. Metodis. Di Metodis mana nih? Medan. Loh, Metodis berapa? Hah? Metodis berapa? Metodis yang di Jalan Tamrin. Metodis 2. Metodis dulu nggak ada 1-2, dulu cuma satu kayaknya itu. Oke, sampai SMA di situ. SMP kelas 2 terakhir. SMP kelas 2. Jadi Kong Hokkien walah. Ya. Oh, Hokkien lah. Orang Bang. Medan ya. Wah, ada Medan juga. Oh Medan lang, ya sama-sama saya orang Medan, bisa Hokkien bisa Mandarin. Oke, ya walaupun nengko so itin lah. Allah. Jadi sebelumnya ikut ini ya, ikut jadi Kristen. Sampai kapan tuh kok di Protestan tuh? Protestan sampai SMP. Sampai SMP. Terus SMA-nya? SMA-nya di Jakarta, Agamanya? Katolik. Loh, kok bisa pindah Katolik dari Protestan? Karena masuk sekolah Kanisius waktu itu. Oh, SMA-nya pindah ke sekolah Kanisius, Nah, jadi ikutan beribadahnya ke gereja Katolik gitu. nah, Oke, terus sampai kapan tuh kok? ya sampai SMA. Sampai SMA, tamat SMA? Ya tamat SMA.
Nggak, dari SMA tuh terus pindah kemana lagi tuh? SMA udah langsung kerja kan? Oke, tamat SMA kerja. Ya, Tapi secara agamanya tuh, percaya sama Tuhan yang mana? eh, lanjut Katolik tuh. Lanjut Katolik. Katolik, terus belajar penginjilan. Kok belajar penginjilan? Ngapain belajar penginjilan kok? 7 bulan belajar penginjilan. Kenapa belajar penginjilan gitu? Bukan belajar menjual barang gitu? Karena tertarik. Oh, sempat tertarik. Uh, uh, Itu waktu baru tamat SMA. ya, sama SMA. Kenapa tertarik tuh kok? Karena saya melihat bahwa ada program di Katolik yang karismatik waktu itu. Oh, waktu itu udah mulai ya, ada Katolik karismatik ya. Itu pergerakan baru tuh kan? Untuk mengimbangi Protestan kan. Iya, untuk ngimbangi Protestan ya. Jadi di Katolik sekarang ada yang namanya Katolik ini ya, Katolik karismatik. Salah satu orang yang tergabung itu ada salah satu apologet juga, lupa aku namanya ya. Tapi grupnya siapa? Sofiatul tuh, orangnya Sofiatul ada satu yang karismatik juga deh, Katolik karismatik. Ya. Oke, itu tertariknya kenapa? Karena saya melihat bahwa karismatik ini nggak terlalu bicara soal Ekaristi ya, kalau di Katolik ya. Jadi upacara-upacara itu dikurangin, lebih ke masalah, lebih ke urusan pendalaman agama secara lebih hidup ya. Lebih hidup tuh gimana tuh kok? Lebih hidup artinya lebih sifatnya lebih ke muda-mudi lah ya, pemuda ya, lebih ke pemuda gitu. Oke, itu waktu itu kan karena masih muda jadi terbawa suasana gitu. Betul ya. Oke, terus sampai kapan tuh kok? Sampai kapan? Abis itu kenapa bisa berubah lagi gitu agamanya? Terus habis itu saya habis dari Katolik belajar penginjilan, lalu gak terusin. Jadi saya 7 bulan saya gak terusin, nggak jadi. Oh itu belum tamat, 7 bulan tuh belum tamat kok? Belum. Tamatnya kalau nggak salah 12 bulan. Jadi saya jalan separuh aja. Kenapa itu? Karena di situ diajarin sugesti. Loh, apa salahnya sugesti kan? Kan bagus kok. Besok mau jualan barang bisa sugesti orang juga. Nggak ketemu Tuhannya kan? Kan saya cari Tuhan. Ya nggak bisa ketemu lah kok. Orang Tuhannya kalau nggak mau ketemu kita ya nggak bisa ketemu. Jadi ya dari penginjilan itu saya berharap bahwa ada kekuatan murni dari Tuhan yang bisa dirasakan. Oh, jadi tujuannya itu pingin inilah bisa ketemu misal sama Tuhan gitu ya. Bisa Dapat jawaban. kekuatan Roh Kudus kan? Ya, Karena programnya kan pencurahan Roh Kudus kan? ya pencurahan ya. Penyembuhan dengan Roh Kudus kan? Biasanya kita adakan tuh di Istora Senayan apa gitu loh. Oh, jadi karena nggak ada merasakan hadirat Tuhan gitu. Ya, lebih ke masalah psikologi ya, cara-cara psikologi untuk mempengaruhi orang, untuk sugesti-sugesti. Kalau saya lihat begitu, berarti makna ketuhanannya kan nggak ada. Ya, mungkin kurang doa nanti dibilang. Wah, nih gara-gara Kohalimnya nggak berdoa, nggak minta didatangi. Kalau didatangi kan mungkin akan kuat imannya gitu. Kak Murtadin itu kan selalu cerita dijumpai Yesus lah, datang Yesus. Ini Kohalim nggak pernah didatangi. Malah saya belajar bahasa roh. Ya nama karismatik ya pasti ada bahasa rohnya. Bahasa roh Itu apa? Ternyata itu bisa nggak? bahasa roh juga nggak murni. Kenapa nggak murni? Karena itu cuma terpengaruh dengan suasana. Musik ya, suasana musiknya ya. Kemudian ada yang nangis segala macam, akhirnya kita terbawa. Nah, sehingga masuk ke tahap trance ya, namanya trance ya. Oke. Jadi di situ apa yang Kohalim merasakan gitu? Ini nggak jelas atau cuman sugesti atau malah Kohalim merasa bahwa oh ini karena saya kurang holy mungkin, kurang dekat, kurang benar hidup. Gimana? Saya merasa bahwa itu nggak ketemu tujuannya. Oh tujuannya nggak ketemu. Ya. Terus oke. Jadi selesai itu Kohalim hentikan, apa yang Kohalim lakukan? Pindah ke Buddha. Loh, kok bisa pindah ke Buddha kok? Karena di Buddha itu kan ada sosok namanya Siddhartha Gautama kan. Iya. Siddhartha Gautama itu kan
dia melepaskan ke pangerannya, lalu dia bertapa di bawah pohon Bodhi, dia mendapat penyempurnaan. Kan begitu kan intinya. Iya, Berarti ada kekuatan yang dia terima, betul? iya. Saya coba cari apa itu kekuatan itu. Hmm. Makanya saya masuk Buddha. Oke, jadi memang Kohalim ini punya ini ya, punya rasa penasaran ingin cari mana nih Tuhan yang benar gitu ya. Benar itu yang mana sih sebetulnya gitu. Oke, ya wajar lah manusia semua pingin ketemu, pingin cari Tuhan yang benar. Jadi dari situ Kohalim pindah ke Buddha, kok bisa kok? Belajarnya sama siapa? Sama satu guru di daerah Mangga Besar kalau nggak salah. Saya masih ingat, udah meninggal beliau. Pandita, jadi itu namanya Pandita. Ya kita Oke. belajar dari Pitaka, belajar macam-macam. Sempat jadi guru juga saya, Guru apa nih? belajar agama Buddha. Di sekolah? Ya, Loh, kok bisa kan harus tamat pengajaran dulu baru boleh jadi guru? tidak perlu. Karena guru agama Buddha lebih ke koneksi. Nah, waktu itu ada satu orang di punya sekolah, dia minta saya ngajar. Jadi yayasannya lah ya, pengurus yayasannya minta Kohalim untuk jadi guru di sekolahnya. Itu konsepnya bukan pandita, jadi semacam pembantu pandita lah. Oke, bukan Bante atau ini biksu. Bukan. Belum, nggak sampai ke situ. Itu beda lagi. Oke. Apa yang Kohalim pelajari itu di Buddha? Yang saya pelajari di agama Buddha itu adalah bahwa ujung-ujungnya Siddhartha sendiri juga bingung. Loh, tapi dia sudah mendapatkan penerangan sempurna. Betul. Tapi Udah dia parinibbana. Dia kan parinibbana, kok malah dibilang bingung? bingung. Karena dia juga nggak tahu Tuhan itu apa. Loh, ada kan Tuhannya bukannya ini, tapi Tuhan tidak intervensi. Bukan. Jadi gini, dia ada satu ucapan dia sebelum dia moksa, sebelum dia paripurna. Iya, parinibbana. Bahwa ada kekuatan yang namanya sunyata, yaitu Iya. dibilang nyata, tidak nyata, dibilang tidak nyata, nyata. Sampai situ penjelasan. Oke, terus? Ketika saya mendalami lagi, mungkin saya bodoh ya, saya mendalami lagi, juga nggak ketemu. Itu berapa lama di agama Buddha kok? Di agama Buddha sekitar 3-4 tahun lah kurang lebih. 3-4 tahun di agama Buddha. Ya. Tapi itu belajar terus kok. Belajar, tapi terbatas. Jadi artinya yang disampaikan itu ke murid juga terbatas, hanya terkait cuma beberapa hal. Murid sendiri juga banyak tanya saya, sebetulnya agama Buddha itu ada Tuhan nggak sih? Oke. Itu ikut yang aliran apa nih? Maitreya, Theravada, Budayana? Masuk Mahayana. Masuknya ke Mahayana. Nah, kalau Hinayana kan yang kita tahu kan, kalau Mahayana kan kendaraan besar, kalau Hinayana kan Roda besar ya, roda besar. Saya pilih yang besar nih. Ketemu juga. Masya Allah. Oke. Tapi Maitreya kan lebih mirip Kristen sebenarnya kalau gaya-gayanya ya, karena cara-caranya ya. Ya, Maitreya. Tapi saya nggak pilih Maitreya, saya pilih yang Mahayana. Karena Mahayana itu saya merasa bahwa itu bisa belajar lebih banyak. Oke. Terus kenapa nih di Buddha Kohalim melihat bahwa Pangeran Siddhartha atau Buddha pun ternyata masih bingung gitu. Kan dia bilang ada Tuhan, tapi Tuhan tidak intervensi ciptaan kan. Semua dibiarkan dengan hukum yang berlaku. Ya. Jadi lebih ditekankan hukum alam semesta. Iya, hukum alam semesta kan, hukum sebab akibat, tumimbal lahir. Akibat, hukum karma, reinkarnasi kan gitu kan? Iya. Jadi saya pikir juga nggak ketemu jawabannya. Oke, nggak ketemu. Terus apa yang Kohalim lakuin? Masuk agama Buddha lagi, tapi versinya versi Jepang. Oh, Nichiren Sosu. Ya betul, ya, tahu dia Nichiren Sosu. Saya agak mirip sama Kohalim. Semua agama saya pelajari kok, cuman saya nggak loncat-loncat. Cocok. Ya. Nichiren Sosu juga akhirnya nggak ketemu juga. Dia sama penjelasannya. Jadi ada namanya, dia cuma baca mantra. Iya. Jadi kita baca mantra. Nah, tapi saya dapatkan sesuatu kekuatan dari itu, yaitu ketika saya baca mantra dengan
dengan khusyuk, dengan apa, akhirnya saya dapat ilmu seperti orang Hindu. Jadi ada mistiknya. Itu mistiknya gimana tuh, Go? Jadi pada saat pernah saya merasakan ketika saya baca itu badan saya bisa melayang. Ah, itu mungkin halusinasi kok. Benaran melayang atau cuma di pikiran kita melayang? Bukan. Memang Hindu ada seperti itu, gitu loh. Ada seperti itu. Jadi memang yang namanya kita memasuki satu dimensi tertentu, memang badan kita nggak ada. Oke, oke. Tapi ini benaran atau cuman perasaan kok? Orang habis makan obat juga merasa melayang kok. Habis ini nyabu. Bukan perasaan. Ini memang kenyataan dan dialami oleh beberapa ketua-ketua yang pernah ini. Oke, itu gimana rasanya melayang tuh? Ketua pemuda waktu itu. Itu melayang tuh gimana? Ya agak tinggi sih, paling sekitar kalau dari bawah itu ya paling sekitar 15 cm lah, nggak terlalu tinggi. Nah cuma Itu kalau konsentrasi kita buyar, dia turun lagi. Itu lagi meditasi, posisi meditasi. Ya, posisi meditasi. Tapi meditasi gayanya Nichiren Sosu bukan meditasi seperti yang lain. Dia lebih banyak pembacaan mantra. Oke. Ya, Nichiren Sosu memang ada bukunya kan, dibacain terus gitu kan. Ya, bukan ada bukunya, ada bacaannya. Ya, ada bacaan sendiri dia. Ada bacaannya tersendiri dan itu dibikin dalam satu kotak kan. Iya. Tapi dibaca. Nah itu ada konsentrasi penuh. Ketuanya udah meninggal, Pak Seno Sunoto. Oke. Terus kenapa bisa pindah lagi kok? Kan udah bisa melayang tuh, udah hebat dong. Justru saya merasa bahwa akhirnya kita masuk ke awang-awang, nggak jelas juga. Gimana tuh nggak jelas maksudnya? Ya karena saya merasa bahwa bukan itu yang saya mau. Kalau saya mau itu berarti saya harus ikutin jalur Hindu. Lebih kuat kalau untuk mistiknya kan. Setiap agama mungkin ada lah ya kalau kita bicara mistik ya, nggak Hindu juga gitu kan? Nggak tahu. Kalau saya taunya di agama Nichiren Sosu itu seperti itu. Nah, akhirnya juga nggak berlanjut. Udah saya nggak mau punya agama apapun. Oke, nggak sempat, artinya sempat dari Nichiren Sosu jadi ateis. Ateis dalam pengertian ya nggak usah kemana-mana, ya nggak usah ke gereja, nggak usah ke wihara, pokoknya ya udah. Itu berapa lama di Nichiren Sosu? Nichiren Sosu lumayan lama, itu bisa sampai 5 tahunan kayaknya. Oke. Saya nggak lupa ya berapa lamanya, saya agak lupa. Sebelum Pak Seno Sunoto meninggal, beliau meninggal saya masih di sana. Oke. Terus dari Nichiren Sosu jadi ateis. Kenapa sempat jadi kepikiran ateis gitu? Kan selama ini Ko Halim nyari Tuhan nih, kok tiba-tiba malah jadi nggak peduli dengan Tuhan gitu? Bukan nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan agama yang saya pernah ikutin. Oke, tapi masih nyari Tuhan nggak? Atau udah sibuk kerja aja? Sibuk kerja. Sibuk kerja. Jadi karena sibuk kerja, jadi aktivitas nyari Tuhannya agak terhenti gitu? Ya, memang terhenti. Oke. Terus berapa lama tuh kok dari ateis ya baru pindah lagi? Nggak pindah. Jadi? Jadi saya waktu itu terakhir kita shortcut aja ya. Ya. Terakhir saya kerja di Batam. Pindah di Batam. Oke, terus? Pindah ke Batam, saya pegang kasino di sana. Loh, pegang kasino? Ada kasino di Batam kok? Ada. Tembak ikan? Kasino Ruku lah ya. Oh, dingdong. Dingdong lebih parah dari dingdong. Oke. Ya itulah, pokoknya kerja di situ lah. Terus? Nah, suatu hari saya bangun pagi. Saya jarang bangun pagi karena kerjanya kan malam, ya. Jadi hari itu saya bangun pagi, saya masih ingat, saya berkaca, bercermin. Nah, begitu bercermin, timbul pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah bahwa kalau saya mati, harus kemana ini?
Terus? Mulai berpikir, berarti saya nggak punya pegangan, ya kan? Karena semua agama enggak, Katolik enggak, Kristen enggak, Buddha enggak. Jadi bagaimana? Akhirnya saya putuskan berhenti, pindah ke Jogja. Nah, ketika di Jogja, saya merasakan bahwa Islam, sudah saatnya saya masuk Islam. Tidak ada yang Kenapa? Kenapa gitu? Karena saya merasa bahwa ada kekuatan dari agama Islam yang mungkin belum saya rasakan. Kan semua agama sudah kurang lebih. Udah saya ke Jogja, saya putuskan masuk Islam. Apa yang mendasari itu kok? Kan gini, biasanya kita kalau memilih satu agama itu kan pasti ada kayak kliknya atau titik baliknya lah gitu. Kebayang besok mau udah dekat mau mati. Karena mikir mau mati harus ada pegangan. Ya, itu. Ya, harus ada pegangan lah. Kalau saya ambil istilah gini, pulau ini pasti tenggelam. Ya, kita harus milih salah satu kapal untuk sampai ke tujuan. Masalahnya cuma satu kapal yang nyampe kan gitu. Ya, lebih bagus milih salah satu daripada lu tenggelam, nggak milih sama sekali udah pasti tenggelam gitu kan. Betul. Tapi kenapa kok Halim milihnya Islam gitu? Karena Jogja, waktu saya ke Jogja itu, bayangan itu terus muncul mengenai kematian. Oke, artinya setiap malam kepikiran kematian gitu. Ya, itu. Terus? Ya, akhirnya saya cari di Jogja, saya cari ulama, nggak ketemu ulamanya. Akhirnya saya keliling-keliling, saya dapat namanya waktu itu ada di dekat Museum Kereta itu ada satu organisasi namanya Himpunan Persatuan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI. Saya coba cari HIPMI Jogja waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan ketuanya itu namanya Pak Gonang. Nah, Pak Gonang ini juga termasuk kerabatnya Sultan. Ya udah, saya telepon beliau, saya janjian, terus saya ke rumahnya, terus saya bilang saya mau masuk Islam. Oke. Gak ada Terus? yang berani. Gak ada yang berani Islamkan saya. Kenapa nggak berani? Karena KTP kan masih Batam. Oke. Menurut mereka, ini orang belum jelas nih, kok tiba-tiba datang mau bilang mau masuk Islam. Nah, Terus? sempat tertunda beberapa hari. Lalu ujung-ujungnya saya dikenalkan sama satu orang namanya Habib Masurido Al-Hasni dari NU. Nah, beliau katakan kalau memang Pak Santoso mau masuk Islam, segera Islamkan. Kita tidak perlu tahu bahwa dia itu dari Batam dari apa profesinya, itu bukan urusan kita. Kita Islamkan aja. Nah, disitulah dicari waktunya, terus diislamkan, diundanglah Persis, Muhammadiyah, NU, itu langsung baca syahadat di situ. Oh, itu 2004 ya? 2004. Oke, jadi 2004 syahadat, itu posisi masih lajang atau sudah menikah atau gimana, Halim? Ini saya Advent. Oh, istri Advent? Ya. Loh, jadi waktu syahadat tuh istri ngomong apa gitu? Tiba-tiba kok jadi Islam aja suaminya gitu? Istri setuju. Saya minta persetujuan istri, saya mau masuk Islam. Istri bilang ya udah, nggak apa-apa kalau kamu pilih Islam, ya udah. Gitu. Jadi waktu dulu menikah secara apa? Kristen. Menikah secara Kristen. Ya. Kok Halim waktu menikah itu lagi posisi agama apa tuh? Ya nggak punya agama sebetulnya, tapi kan karena istri Kristen ya udah ikut Kristen dulu kan. Oh, itu waktu posisi jadi ateis ya? Ya kan ikut-ikut aja pokoknya, ya udah yang penting kan nikah gitu. Nah, kita Yang penting nikah, oke, ikut Advent gitu. Terus cerita mau masuk Islam, istri nggak terkejut?
terkejut tapi nggak ada masalah karena dia pikir ya itu hak saya kan. Oh, nggak komplain kok. Biasa kan namanya pasangan kan tetap ada lah istilahnya yang diomongin atau keberatannya gitu. Nggak keberatan. Apalagi beda agama ini kan jatuhnya juga nantilah Ustadz Abdul Malik yang bisa jelasin ya. Tapi Cuman belum paham mungkin ya, kita belum paham sampai sedalam itu barangkali ya. oke. Ya terus sudah saya masuk Islam. 3 bulan kemudian istri ikut masuk Islam Loh, kok bisa? karena dia melihat ada perubahan di diri saya dan dia merasakan kenikmatan luar biasa di Islam ketika lihat saya sholat. Ada Jadi perubahan. Ko Halim tuh begitu mualaf itu benar-benar sholat semua jalanin gitu. Ya, jadi sholat subuh di masjid, kemudian segala macam puasa juga, gitu. Jadi dia merasakan bahwa luar biasa. Nggak pernah merasakan seperti itu. Jadi dia minta juga ikut mau masuk Islam. Akhirnya disampaikan juga sama Habib Basur itu, Al-Hasni. Masya Allah, luar biasa. Itu istri itu Advent itu artinya bawaan lahir dia gitu. Ya, boleh. Bawaan lahir, terus dia lihat Ko Halim setelah Islam jadi lebih baik, bagaimana ininya ya, kusyuknya kalau orang bilang ya. Kita kalau lihat orang sholat subuh itu kayak kusyuk banget gitu, Ya, akhlak. Yang nomor satu akhlak. akhlak. Jadi memangnya kalau bicara akhlak, memangnya Ko Halim sejak mualaf berubah atau dari dulu gitu-gitu aja? Dulu kalau saya nggak minum bir 2 botol, saya nggak bisa tidur. Oh, jadi sebelum mualaf masih minum tuh? Ya, Minum bir 2 botol baru bisa tidur? ya, susah tidur. Karena terbiasa dengan konsep hidup waktu di kasino dulu kan di Batam. Oh iyalah, jadi agak rusak waktu di kasino ya. Udah bukan rusak lagi, sangat rusak waktu itu. Jadi begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah pulihkan semua, dikembalikan betul-betul bersih. Jadi malamnya saya tidur tuh nyenyaknya luar biasa, tanpa minum. Tanpa minum. Itu selain minum apalagi yang Ko Halim misalnya gara-gara mabuk ada lakuin apa-apa nggak? Sehingga tadi bisa bilang lihat akhlak gitu. Ya, clubbing kan, suka clubbing. Oh dulu suka clubbing selain minum? Udah pasti, suka clubbing. Udah itu minum, kemudian dari bicara juga kasar. Jadi ada perubahan. Luar biasa ya. Perubahannya langsung nih Ko ya? Langsung. Udah pakai besok lusa, langsung. Jadi pagi saya syahadat, malam sudah nggak minum lagi. Udah besok sholat, belajar sholat di masjid. Karena saya nggak diajarin sholat sama Habib. Oke. Apa yang Ko Halim merasakan tuh waktu pertama sekali syahadat gitu? Perubahan ke Islam gitu? Ya nangis waktu itu. Nangis waktu itu? Saya sempat tanya ke Habib, kenapa saya nangis? Padahal saya jarang nangis, namanya laki-laki kan nggak boleh nangis kan, ya betul kan? Betul. Terus katanya kamu nangis karena sebetulnya kamu itu, jiwa kamu itu, roh kamu itu mau kembali ke Islam, cuma badan kamu yang terus-menerus menolak. Nah sekarang antara badan dan roh itu menyatu, makanya kamu gak kuat menahan. Ini supaya nangis kebahagiaan. Begitu penjelasannya. Oke. Kalau dulu kan udah pindah beberapa agama tuh. Ada perbedaan nggak kok waktu masuk ke Islam sama waktu di agama yang lain? Perbedaan yang saya rasakan adalah bahwa saya lebih tenang. Lebih tenang, kemudian punya semangat lah. Oke. Lebih tenang ya. Terus istri karena melihat sikap Ko Halim yang berubah memutuskan ikut juga. Yang paling dia rasakan adalah dia melihat kalau saya sholat itu nikmat katanya. Lihat orang sholat nikmat. Lihat saya sholat subuh itu nikmat katanya. Oh. Udah bangun juga gitu istri waktu subuh. Ya, udah bangun. Luar biasa ya. Pengalaman. Itu udah ada anak kok waktu itu. Belum ada anak. Saya telah 2
peduli untuk ceritanya. Oh, jadi wali hakim ya, nggak mau nggak peduli atau nggak datang? Nggak datang dan nggak peduli, nggak mau peduli, walaupun cuma telepon. Oke, dari Kohalim punya keluarga? Kalau keluarga saya memang sejak saya kerja kita sudah ada banyak hubungan karena saya kan anak pungut. Oh, anak pungut ya. Jadi memang sudah sebatang kara ketika saya sudah mulai bekerja, sudah ada punya hubungan lagi. Begitu. Oke, artinya ya keputusan sendiri, semua dipilih sendiri ya, dijalani sendiri. Saya jalani sendiri gitu. Oke, terus kalau dari sama keluarga mertua gimana sekarang? Jadi ada peristiwa yang luar biasa yang kita rasakan, yaitu pada saat itu nenek meninggal, nenek dari istri meninggal. Jadi istri pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan saya sholat malam. Saya minta supaya Allah kirimkan malaikatnya untuk dampingin istri. Alhamdulillah dia bisa tiba dengan selamat di kampung, dan begitu dia sampai di kampung dia gak berani keluarin mukena sama sajadah. Tapi sesudah 2 hari 3 hari di kampung, ibu mertua saya tanya, katanya kamu masuk Islam, kok kenapa gak pernah sembahyang? Itu di mana kampungnya? Di Tapanuli Utara, Siborong-borong. Oh, si borong-borong, Masya Allah. Itu orang apa? Orang Tenang atau Batak? Batak. Oh, Batak, oke. Nah, disitulah istri saya bisa sholat dan mulai makanannya dipisahin, nggak kena babi lah, intinya seperti itu. Nah, tapi selama dalam perjalanan saya selalu sholat malam. Sampai dia pulang dari sana, kembali lagi juga, alhamdulillah selamat, tak ada masalah. Gitu. Masya Allah. Tapi di situ artinya udah keluarga bisa terima. Alhamdulillah keluarga sudah maklum, walaupun mungkin dalam hati masih belum bisa terima 100%. Oke, artinya walaupun ya. Terus dari Kohalim sendiri nih, waktu jadi Islam ada nggak kayak permasalahan atau gejolak lah? Kalau kita bilang biasa tuh kan mualaf-mualaf tuh kadang ada cerita kayak turbulensi lah, ya perubahan hidup atau nggak mungkin ada cobaan-cobaan gitu. Kalau Kohalim sendiri? Malah kan sudah 20 tahun lebih kan. Jadi Iya, saya 21. kita pernah ngalamin. Jadi setelah lewat berapa waktu, saya pernah mengalami sampai nggak punya apa-apa. Jadi pekerjaan juga, usaha saya juga bangkrut. Akhirnya kita tinggal di rumah tantenya istri di Bandung. Itu kapan? Setelah mualaf tuh berapa lama? Setelah mualaf berapa lama ya? 4 tahun kayaknya. 4 tahun setelah mualaf. Setelah mualaf. Lalu kita ditampung lah berdua sama tantenya. Nah, tantenya ini pekerjaannya ini rentenir, tapi sebagai semacam misionaris juga. Jadi dia itu ya, yang ini koperasi kredit itu yang sobe-sobe harian. Betul. Nah, tapi di gereja dia misionaris. Oh, biasa itu, yang dari saudara kita suku istri itu memang sering kan di Indonesia ini usahanya itu ya, apalagi di Jawa. Jadi saya tinggal di sana, kita berdua tinggal di sana 2 bulan. Pas waktu itu mau memasuki bulan puasa. Jadi Terus? kita berdua wajib ke gereja. Kenapa? Karena itu rumah dia. Dia yang punya peraturan. Kita butuh. Nggak boleh sholat. Jadi kita sholatnya gantian. Kalau saya lagi sholat, istri saya jaga depan pintu kamar. Kalau dia pulang, cepat-cepat kasih tahu. Kalau istri saya sholat, saya jaga juga. Sempat kita rasakan selama hampir 2 bulan tuh. Keadaan seperti itu. Kita nggak boleh ke masjid. Puasa kita harus makan. Tapi Allah Maha Besar. Keadaan seperti itu, akidah dan tauhid kita tetap terjaga. Dan memang betul-betul diuji waktu itu. 2 bulan. Terus apa yang Halim lakukan tuh selama 2 bulan? Cari kerjaan kah atau gimana? Cari kerjaan kan kita awam. Di Bandung kan kita pernah usaha roti bakar kan bangkrut. Jadi ya nggak tahu harus bagaimana. Intinya akhirnya suatu hari saya
curi-curi sempat sholat di masjid pas sholat Jumat nggak salah. Nah pada saat saya sholat Jumat saya ditegur sama beberapa orang di sana jemaah, maksudnya disapa lah, karena wajah saya kan bukan wajah Bandung kan. Iya. Lalu terjadilah komunikasi, Luli ditanya bagaimana ceritanya gini, saya ceritakan keadaan saya sebenarnya, langsung mereka bantu. Oke, kamu keluar aja dari situ, saya kasih kos, kita tanggung biaya 3 bulan sampai kamu dapat kerja. Masya Allah, itu di Bandung ya? Di Bandung, ya. Terus saya keluar dari situ, keluar. Nah, cuma kosnya agak serem, kirinya kuburan, kanannya kuburan. Kok bisa di kiri kanan kuburan gimana sih? Ini tengah-tengah kuburan dong namanya. Ya, memang tengah-tengah kuburan di Cimahi. Tempatnya saya kemarin cari udah gak ketemu tempatnya, gak tahu apa rumahnya dibongkar atau apa. Saya sering kalau ke Bandung saya suka ke Cimahi lihat-lihat gitu. Dulu pengalaman kita di sana. Tapi alhamdulillah disitulah saya diberikan hidayah sama Allah. Saya dapat, setelah saya tinggal di sana sebulan lebih, saya dapat pekerjaan. Kerjanya sama mualaf. Mualafnya orang Hindu. Mualaf dari Hindu bosnya? Ya, bosnya orang Hindu, mualaf. Istrinya orang Palembang. Langsung, karena saya bisa bahasa Mandarin, langsung saya diangkat jadi manajer untuk purchasing ke Cina. Nah, sempat tuh berangkat ke Cina waktu itu. Nah, alhamdulillah tertolong tuh waktu itu. Penghasilan sudah mulai agak stabil. Gitu. Oke, di situ mulailah naik ya. Ya. Baru berapa lama tinggalin tuh kos yang samping kuburan tuh, kok? Samping kuburan itu 1 bulan lebih, nggak lama. Oh, 1 bulan udah pindah. 1 bulan lebih. Luar biasa. Dan tiap hari itu saya nongkrongnya di situ. Jadi duduknya di dekat di tembok-tembok yang kan ada tempat duduk gitu. Saya duduk di situ sambil ngeliatin kuburan. Itu kosnya cuma 1 atau gimana? Ada rumah, tapi dia memang diapit sama kuburan. Jadi belakang dia tuh kuburan, samping kanan kuburan, samping kirinya kuburan. Memang sih masih ada rumah, cuma rumahnya agak agak kejauhan dikit gitu. Alhamdulillah, saya di situ saya malah alhamdulillah. Kenapa? Akhirnya saya jadi paham bahwa suatu hari kita semua akan masuk ke kuburan. Kan? Iya, siapa yang bisa ini ya? Ya, melawan takdir itu ya. Semua orang pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Alhamdulillah. Jadi terus dapat pekerjaan lebih baik, kemudian mulai meningkat ekonominya, mulai meningkat, mulai tertata lagi tuh ekonomi. Itu di Bandung tinggal. Di Bandung ya. Oke, terus? Di Bandung tinggal. Udah di Bandung tinggal kegatelan. Ada teman ngajak ke Jakarta. Oke. Itu kapan gitu? Itu setelah di Bandung itu. Setelah di Bandung kapan itu? Jadi tadi kan ada cerita saya bantu Sultan ya. Iya, yang di Jogja. Saya bantu Sultan sampai 2009. 4 tahun 2008. Habis itu baru saya ke Bandung. Jadi agak terlompat ya. 2004 setelah saya masuk Islam, kemudian ada permintaan dari kan Pak Habib Masurido ini kan termasuk penasehatnya Sultan. Jadi Pak Sultan butuh orang yang bisa bahasa Mandarin untuk bikin hubungan dagang dengan Cina, Guangzhou itu ceritanya. Nah, saya langsung ditempatkan di perusahaan daerahnya Sultan. Nah, itu sempat kerja 4 tahun tuh di sana. Oke, sempat kerja 4 tahun, tapi kok ujungnya malah jadi hancur? Ya, jadi gini, perusahaan daerah itu lebih ke masalah politis dibanding dengan bisnis, beda. Jadi dia bukan perusahaan bisnis sebetulnya, perusahaan yang lebih kental politisnya. Nah, karena saya melihat bahwa situasi kayak begini saya nggak gitu cocok, akhirnya saya pindah ke Bandung waktu itu. Nah, pikir mau usaha sendiri kan. Iya, rupanya bangkrut roti bakar tuh. Ya, buka roti bakar, nah bangkrut di situ.
Nah, Oke. perjalanan diteruskan dengan urusan itu, yang Hmm. tinggal di rumah tantenya istri gitu. Terus Oke, jadi kerja sama yang mualaf Hindu itu berapa lama? mualaf Hindu itu kerja kurang lebih ada sekitar 3 tahun ya, 2 tahun lebih kayaknya, 2 tahun lebih lah, kurang lebih. Oke, baru gatal ke Jakarta. Jakarta. Nah di Jakarta itu teman kerjanya ini forwarding, Oke. dan saya bantu dia di sana. Gitu. Oke, bantu itu. Itu sampai kapan kok? Soalnya kan sekarang kok Halim ini aktif malah di sosial sekarang kan? Ya, jadi begitu saya bantu dia, ada pengalaman lucu juga tuh. Jadi karena saya basic agama di Jogja kan kental ya, bagus ya. Jadi saya di perusahaan itu saya bikin pengajian setiap minggu. Enggak setiap minggu, sebulan 2 kali saya bikin pengajian. Akhirnya bosnya minta stop. Bosnya bukan orang Islam, tapi karena saya termasuk asisten kan, saya kan boleh bikin program untuk anak-anak, kan itu banyak marketingnya, jadi mereka ngaji. Cuma beberapa bulan kemudian bosnya suruh stop, jangan terusin lagi katanya. Saya repot katanya. Saya tanya repot kenapa? Kan yang ngaji kita, ya kan? Dana ngaji juga dari saya, jadi saya nggak minta dari kantor, saya yang kasih dananya untuk masnya untuk makan-makannya gitu. Habis ngaji kan biasanya ada sedikit makan-makan gitu kan, tanda syukur gitu. Soalnya katanya ilmu saya luntur gara-gara kamu ngaji terus. Saya mesti bolak-balik katanya urusin itu kan. Ilmu yang luntur. Apa itu? Dan saya tahu gurunya itu siapa lah. Akhirnya saya dikenali nama gurunya. Ini gurunya katanya. Nah maaf ya, itu lokasinya di Sukabumi dia carinya. Jadi dukun. Nah usaha dia itu rupanya di backup sama dukun ini. Oh, Sehingga dia begitu saya selesai ngaji dia harus ke Sukabumi, kan repot katanya bolak-balik. Gara-gara itu mendingan lu ngaji ya stop dulu dah. Kalau nggak gue pusing katanya, capek gue bolak-balik. bisa gitu. Nah, ya itu kejadian seperti itu. Ngamuk, Jul. Iya, bisa gitu rupanya. Jadi Oke. Terus berapa lama tuh yang sama teman di foreigner? terlalu lama, itu nggak terlalu lama. Itu paling sekitar 2-3 tahun itu. Nggak terlalu lama. 2015 itu nggak terlalu lama. Nah, ujung-ujungnya setelah itu saya berhenti. Saya dapat pekerjaan bagus waktu itu. Nah, itu anak sudah lahir tuh. Anak sudah lahir. Nah, sebelumnya saya udah kerja di perusahaan tambang. Nah, alhamdulillah itu terus menerus agak stabil sudah. Jadi goncangan ekonomi sudah agak berkurang. Tuh. Sampai hari ini saya sengaja pensiun supaya bisa ibadah dan bisa mengabdikan diri kepada Allah. Itu adalah cita-cita saya. Udah berapa lama di Mall of Center? Mall of Center baru hampir 2 tahun ya. Karena kan MCIP terbentuk itu kan 2023. Nah, sebelumnya kan MCI ya. Nah, Ya. MCIP, ya. Jadi waktu almarhum Ko Stephen udah sempat bareng. Oh belum. Pada saat saya bergabung itu Ko Stephen baru meninggal. Oh, Baru meninggal. udah meninggal ya. Ko Wendy ditunjuk jadi pengganti, kemudian akhirnya dibentuklah Mall of Center Indonesia Peduli. Nah saya ajukan diri untuk di Bogor Timur. Oke. Oke, artinya sekarang full di sosial kok ya. Sekarang alhamdulillah kita mulai lebih banyak dakwah, ya kan. Gitu. Cuman aku belum dapat poinnya nih kok. Apa? Sebelumnya kan Ko Halim ini setiap pindah agama itu kan tujuannya mencari Tuhan. Di Islam ini memangnya Ko Halim dapat itu Tuhan gitu? Apakah Ko Halim pernah ketemu sama Tuhan? Kan nggak juga gitu. Kita nggak perlu ketemu Tuhan kok sebetulnya. Nah, jadi apa bedanya? Apa bedanya di Islam ini dengan agama lain? Akhirnya saya menyadari bahwa konsep ketuhanan itu bukan seperti bayangan saya. Karena apa? Konsep ketuhanan selama ini yang dalam bayangan saya itu kan personal, dalam bentuk.
Maksudnya itu gimana? Personal tuh. Apakah orang, apakah benda, kan begitu. Kan maunya Oh, jadi kalau dulu Kohalim itu berpikir Tuhan itu harus ada bentuknya untuk dilihat. bentuknya, apakah seperti Jul modelnya gitu. Materi. Iya, ada bentuk kan gitu kan. Begitu saya masuk Islam, saya belajar, saya ngaji, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan itu zat. Dia nggak mungkin ada bentuk materi. Gitu. Nah, konsep ketuhanan itu yang saya rasakan justru mengena di hati saya. Gitu loh. Oke. Jadi menurut Kohalim inilah yang kena gitu. Inilah yang kena. Dan belajar Al-Quran kan nggak semudah kita belajar kitab lainnya. Gitu. Masa? Gimana tuh? Gimana bedanya tuh? Kalau kita bicara Alkitab kan jelas ya, pakai bahasa Indonesia, ya kan? Itu kita bisa mungkin mudah lah ya. Tripitaka juga bahasa Sanskerta juga akhirnya juga ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran kan kita harus belajar bahasa Arabnya. Itu. Nah, waktu itu kan memang ada jiwa kesombongan yang luar biasa. Gitu. Jadi akhirnya saya diminta untuk rendah hati untuk belajar Al-Quran. Karena bukan kepintaran yang diminta di situ, tapi Allah melihat kita butuh atau tidak. Kalau butuh dikasih, kita bisa. Kan? Nah, sampai sekarang masih belajar Al-Quran saya. Oke. Mungkin aku nanya dulu nih teman-teman ya. Ada Bang Naga, ada Ustadz Abdul Malik. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Ustadz? Kalau saya sih tidak ya, karena Kohalim nih Masya Allah udah 20 tahun berarti kan. Ya, tinggal terus istiqomah saja sih, terus belajar gitu ya. Karena iman Islam itu pupuknya adalah ilmu gitu loh. Ilmu dan amal gitu. Itu aja sih kok, semoga istiqomah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Naga. Ini udah habis kutanya sama Kohalim, ini ada yang mau kutanya sama dirimu Julius. Kohalim, Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam. Saudaraku. Kalau boleh tahu dulu sebelum Muslim agamanya apa? Katolik. Oh, Katolik. Ya. Macam mana bisa tertarik ke dalam agama Allah ini? Bang Naga jangan di situ lagi. Soalnya tadi udah kutanyain. Ini semua. Iya ya, siap. Sorry. Jadi apa kesannya, insya Allah, apa kesannya setelah mendapat hidayah dari Allah, apa kesannya? Ya, kesannya apa ya? Kesannya bahwa kita punya kesempatan untuk kumpulin amal nih sebelum dipanggil ke akhirat. Kan katanya, kata orang kalau masuk Islam kan miskin katanya. Apa aku yang Kohalim nggak takut miskin? Miskin, udah pernah miskin. udah pernah Bang Naga tadi udah diceritain pernah jatuh bahkan hidup di rumah bibinya yang Betul, saya betul. rentenir. Saya yang saya dengar, dan saya pun kerja sama orang Tionghoa juga sekarang kan. Saya dengar sekeliling mereka kalau orang Islam miskin. Habis itu kalau dia udah jadi Muslim dengan keluarganya nggak boleh dekat. Kadang-kadang saya jelasin di dalam Islam itu nggak ada yang kayak gitu. Habis dia bilang buktinya nggak boleh ngikut acara-acara. Tapi kalau RT 16 bisa ngikut katanya. Oh beda itu saya bilangin. Kan maksudnya acara-acara keagamaan kalau kita kan tidak boleh ikut. Walaupun orang tua kita hanya jadi penonton. Tapi kalau RT 16 kan yang bisa ngikut. Makanya mereka kebanyakan setuju ke RT 16. Oh itu maksudnya dari Buddha, Konghucu lebih banyak yang ke Protestan gitu. Iya, atau Katolik. Karena Ya. mereka kan bisa ngikut. Kalau kita Muslim kita kan nggak bisa ngikut. Tergantung ya, ikut apa dulu nih kan. Tapi Ikut acara keagamaannya, maksudnya bukan itu. Contohnya pas ada acara agama kita kan harus ngikut. Nah, mereka kan kalau yang RT 16 kan bisa ikut. Kalau kita oke, kan udah musyrik. mungkin kupotong dulu Bang Naga ya, sorry. Soalnya Ya. tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bang Halim perjalanan hidupnya, jadi agak mirip-mirip daripada ngulang-ulang Bang. Soalnya nanti di YouTube yang siap. komplain. Oh, Yang di YouTube yang siap. komplain nanti kan dibilang wah ini Oke, nanya siap. ulang-ulang aja Bang Naga. Ya, Oh, mungkin tidak. Ini kok yang aku nanya dirimu,
aku penasaran dari mana dirimu dapat video itu dalam taksi itu, Jul? Yang mana? Yang aku nonton itu yang ceramah itu Mbak itu ngeri kali Oh, ceramahnya. misionaris. Ya, Oh, misionaris itu kan viral, udahlah, nantilah. oh, udah. Coba itu aja lah dalam hatiku. Aku nonton sampai habis. Terkejutku dari mana dirimu dapat? Boleh saya tambah sesuatu nggak? Boleh nggak? Ya, kita kan banyak intelijen, Ban. Santai-santai. Oke, mungkin dari Ko Halim nih. Sampai sekarang tuh Ko Halim lah, Nah, masih berpikir nggak tentang kematian? Karena salah satu yang sering ya, kadang-kadang terlintas di benak kita ini kan tentang kematian nih. Apa pendapat Ko Halim tuh tentang kematian, dan kira-kira apa nih nasihat yang bisa disampaikan nih buat para pendengar? ya kalau nggak bicara kematian sampai hari ini saya masih di perusahaan tambang, Pak. Hmm. Gaji terakhir saya di tambang itu 30 juta. Wah, Saya pensiun. Tapi alhamdulillah sebelum pensiun Allah cukupkan supaya saya bisa pensiun. Lalu saya berpikiran bahwa sudah saatnya saya persiapkan akhirat. Siap nggak kira-kira? Bisa aja besok kita dipanggil, bisa juga nanti malam, bisa juga 5 tahun kemudian. Harus dipersiapkan. Nah ini yang luput dari orang-orang yang merasa bahwa dia bisa hidup selamanya di dunia. Kalau sudah dipanggil, bekalnya apa coba? ada orang berpikirnya gini mungkin kok, bukan bisa hidup selamanya, tapi berpikir, umur saya masih panjang, besok aja lah, nanti aja baru tobat, nanti aja, kan gitu kan, nunda-nunda gitu. Ya itu karena dia belum pernah dengar bahwa kematian itu tidak mengenal usia, tidak karena sakit kita meninggal, dipanggil Allah. Orang baik-baik juga tiba-tiba bisa langsung dipanggil Allah. Itu enggak. Betul. Itu ada quotes bagus satu kok. Perbedaan kita sama orang yang meninggal, ya, persamaan kita dengan orang yang meninggal adalah kita berpikir besok kita masih hidup. Jadi yang meninggal hari ini, ya tadi malam dia juga berpikir besok dia masih hidup. Betul. Padahal kita nggak punya kuasa untuk menentukan itu kan. Betul. Jadi terus mau ngapain? Kalau nggak persiapkan amal. Padahal amal itu pun sebetulnya nggak seberapa. Belum tentu jadi perhitungan. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak akan selamat kita. Kalau mau hitung-hitungan mah kalah aja hitungan kita. Tapi minimal ada upaya. Itu yang mungkin Allah bisa terima dari situ. Kita berharap. Makanya sekarang saya dakwah. Itulah yang membuat Ko Halim sekarang fokusnya di sosial terus ya. Nah, di dakwah. Oke, tapi ini Ko Halim, ya ini kan Ko Halim mempersiapkan semua. Tapi kan semua itu akan berguna kalau Islam yang benar. Dari mana Ko Halim yakin nih Islam yang benar gitu, bukan yang lain gitu? Ya kita lihat, kalau kita mau tahu Islam benar apa tidak, kan kita patokannya sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan beliau, kita kan tahu perjuangannya Nabi seperti apa. Beliau seorang Nabi, tapi beliau juga mendapatkan cobaan, ujian. Termasuk ulama-ulama, para sahabat juga sama, Pak. Oke. Jadi apa yang mau kita ragukan lagi? Saya nggak punya keraguan apa-apa. 100% yakin. Yakin. Malah saya mau tingkatkan akidah dan tauhid. Karena sekarang ini tauhid, akidah lagi banyak ujian. Gimana tuh banyak ujiannya? Ya termasuk di daerah saya sini. Nggak semuanya orang mau mempertahankan akidah dan tauhid. Gimana tuh kok? Mereka kenapa? Apa yang terjadi di daerah Ko Halim nih? Ya, seperti di sini berbagai macam aliran ada di sini. Padahal Aliran apa nih? Aliran dalam Islam maksudnya? aliran di luar Islam malah banyak di sini. Terus? Aliran pecahan Islam juga banyak di sini. Di Padahal Bogor? kalau di Bogor sini, padahal kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis kan harusnya beres, nggak terlalu pusing kan? Jawabannya ada kok semua di situ, betul nggak? Oke.
Terus apa nih kok dalam 2 tahun ini yang sudah MCI Bandung ya, MCI Perjuangan Bandung lakukan nih? Alhamdulillah 16 bulan setelah saya pegang Mualaf Center sini sudah sadarkan kurang lebih sekitar 12 orang yang bersyahadat. Udah 12 orang bersyahadat. Terus Kemudian konsep sertifikat mualaf yang selama ini banyak masalah sekarang teratasi. Gitu. Kalau dulu kan harus melalui MUI, KUA, sehingga mualaf itu kan agak ribet ya kalau udah bicara sertifikat mualaf. Nah, kita bisa keluarkan sertifikat mualaf, kemudian sertifikat itu sudah bisa dipakai untuk langsung ke kecamatan untuk rubah statusnya tanpa macam-macam. Oke, terus tantangannya tuh kok ngurus mualaf center kan sebenarnya ngurus mualaf tuh kan ya mau dibilang gampang ada gampangnya, tapi kalau ketemu yang ribetnya minta ampun. Ya, memang. Itu Jadi, apa aja nih cerita seru dari selama ini kok? ngurus mualaf itu adalah bidang yang orang nggak mau. Di sini juga ketika saya jadi ketua MCIP Bogor Timur juga banyak ulama yang katakan ngapain repot-repot ngurusin tim mualaf ini. Sekarang saya kan dari mualaf, saya kan merasakan bagaimana hal-hal yang mesti dihadapi mualaf. Minimal dia ada tempat untuk diskusi. Ya kita nggak bicara lain ya, diskusi segala macam. Pernah juga ketemu mualaf yang begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat hilang, nggak mau belajar, nggak mau apa, ya nggak apa-apa. Memang itu prosesnya. Saya juga pernah merasakan kok seperti itu. Jadi memang mualaf ini spesifik, harus diurus sama mualaf juga. Nah, alhamdulillah saya punya kesempatan, saya punya kesehatan, ya saya bisa cari amal kan dari situ. Gitu loh. Oke. Mungkin kasus yang paling unik yang pernah Ko Halim tangani nih, yang mualaf. Ada nggak? Yang bisa di-share? Kalau kasus yang istimewa nggak ada, tapi ada mualaf yang kebawa dengan misalnya kalau ditanya kamu kenapa nggak ngaji, saya ngajinya sama Nabi Sulaiman. Jadi dia merasa bahwa tiap malam itu ada Nabi Sulaiman datang ngajarin dia. Loh, bisa ada yang gitu? Nah itu uniknya seperti itu. Ya tapi terhadap gini kan kita nggak bisa tinggalkan kan. Makanya saya tidak terlalu bicarakan masalah dia. Tapi pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang udah mulai belajar ngaji. Gitu. Jadi memang butuh waktu. Kayak contoh nih, kemarin aku nangani satu di Tangerang kok ya. Bukan aku sih, Ustadz Wafi yang nangani. Cuman saya nemani lah ya. Karena saya juga di API ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia kan disuruh ngurusin ini ya, mualaf-mualafnya. Jadi kemarin tuh kita hadapi yang anaknya itu bapaknya pendeta. Wah, bapaknya pendeta waktu dia mau keluar dari rumah karena dikurung ya. Begitu tahu dia mualaf, dikurung selama 3 hari. Terus dia minta tolong, pas kita mau datang nolong kan keluarganya nggak kasih masuk gitu. Ya, dan nggak boleh juga ya, orang yang punya rumah nggak kasih masuk ya kita nggak boleh masuk. Kita nunggu di depan pagarnya. Cuman dia berusaha untuk kabur tuh, tarik, itu teriak-teriak. Terus abangnya pulang naik motor lari-lari langsung loncat pagar tendang dia. Wah, itu dramanya luar biasa. Ada nggak Ko Halim temui yang kayak itu yang istilahnya tuh penuh drama tuh sama keluarga? Ya kalau di Bogor Timur tidak, tapi di MCIP Pusat pernah ketemu yang kayak gitu. Cuma konsepnya kita tidak boleh kita datang jemput, karena itu bisa masuk jadi kasus penculikan nanti. Betul, nggak boleh masuk ke rumah orang. Hanya kita konsepnya adalah kita hubungi aparat kepolisian untuk memberitahukan keadaan si anak yang mualaf ini. Nah kepolisian yang akan datang ngecek, lalu kita pesan kalau memang dia mau diurus sama mualaf center, dia harus kabur dari rumah. Kalau dia kabur, harus berani ninggalin rumah. Kita nggak salah kalau dia datang ke tempat kita minta perlindungan, nggak salah. Tapi kalau kita datang kita jemput, berarti itu kasusnya penculikan nanti bisa kena. Betul. Itu kurang lebih seperti itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Silakan dari Bang Benny, ada yang mau disampaikan? Ya, saya tuh tadi pagi tuh ngobrol sama salah satu anggota API. Eh, kalau Ko Halim tuh di mana sekarang tinggalnya? Di Bogor, Oh, di Bogor ya. Jonggol ya. Oke, di Bogor. Nanti saya DM, saya minta nomor WA-nya boleh aku ya. Boleh. Jadi Dulu aja ya. ini ada di daerah katanya Ambon, NTT atau Ambon tadi. Hmm. Itu ada seseorang yang nggak usah disebutkan nama dan jenis kelaminnya lah. Jadi dia mau mualaf, cuman masih terhalang oleh keluarganya. Tapi dia udah sudah yakin gitu ya. Cuman masih sekarang ini lagi dikejar-kejar nih sama keluarganya gitu. Oh iya, di Ambon. Nah, persoalannya tuh sekarang dia belum bisa dihubungi karena handphonenya tuh kadang hidup, kadang mati gitu. Oke. Dan saya juga tadi udah dikasih nomor teleponnya, saya disuruh menghubungi. Nggak tahu kronologinya, saya juga belum jelas gitu. Cuman keinginan dia untuk memeluk Islam tuh udah kuat gitu, tapi masih ya ibaratnya kayak buron lah dari keluarganya gitu. Oke. Mualaf Ya, Center Indonesia Peduli di Ambon ada kayaknya. Ya, itu bisa sih, mau siapapun ya selama ada yayasan yang mau ngurus lah. Intinya kan mau ngurus atau tidak gitu ya. Ya. Saya rasa bisa kok Bang Benny. Bahkan kalau kayak contoh ya, kayak kasus yang ditangani API itu yang kemarin di Samosir itu lebih gila lagi gitu. Ya, ada satu orang perempuan namanya Nada, itu kan inilah bisa dibilang udah semi diculik ya, hamilisasi, terus jadi oten, tinggal di Pulau Samosir yang notabene tuh 98% itu Kristen, bayangin. 98% Kristen, tapi tim API dengan tim Gapai dari Medan itu berani ke sana untuk jemput. Saya waktu mereka jemput sampai bilang, ini tewas nggak besok, saya bilang. Saya sampai gangguin, ini gila nih orang nih, pergi ke kampung orang ya menjemput gitu, karena memang anak perempuan itu, si Nada itu udah pingin nggak mau lagi gitu, udah nggak mau, udah mulai sadar gitu ya. Tapi kan lu ke kampung orang ngeri-ngeri sedap gitu, saya bilang ini berani, nekat nih orang nih. Dan terakhir berhasil 3 kali bolak-balik mereka ya, itu dengan aparat juga, dengan polisi, Bang Glenn juga ikut ngurusin, dan itu penuh perjuangan. Saya sampai bilang wah luar biasa, karena terakhir kan selesai dijemput, karena anak itu aslinya dari Tangerang, ya, dia sama mamanya kita kirim juga ke sana untuk jemput anaknya ya, mamanya itu ikut jemput, terus mereka pulang, nyampe di Jakarta kan ya dialihkan ke saya yang ngurus ya. Terakhir juga udah selesai. Itu anaknya pertama kali saya ketemu masih inilah histeris, teriak-teriak kayak orang gila gitu. Saya sampai pikir ini ODGJ nih, saya bilang udah ODGJ nih, gawat. Saya agak Stres, malas bikin ngurus. stres kali ya. Ya karena stres gitu, kayak ODGJ. Tapi sekarang udah mulai normal, udah bisa bisa ngobrol, udah bisa chatting saya malah gitu kan. Nanya kapan ngajak jalan-jalan, saya sampai apalah ini perempuan chattingnya gini pula ke saya. Jadi udah mulai normal. Itu Kopi ini kasus berarti gede banget. anaknya yang belum bisa diambil. Anaknya kan udah ada 2. Ya anaknya kan mana bisa diambil kecuali dari hakim tentukan ini kan, keputusan hakim lah yang itu harus cerai keputusan hakim, anak ikut siapa baru bisa. Tapi kalau hakim nentukan ikut bapaknya, ya kita mau ngomong apa kan ujung-ujungnya tergantung hakim. Iya. Tapi kalau biasanya di bawah masih balita sih ikut ibunya pasti. Iya, dengan catatan ibunya kejiwaannya normal, betul nggak? Iya, betul. Itu Tapi yang mau kalau udah di atas dibereskan. 13 tahun dikasih hak milih anaknya. Iya, itulah yang mau dibereskan dulu dan pastikan dulu gitu. Ini ikut mamanya, ya mamanya bisa ngurus nggak gitu kan? Ya kita nggak pungkiri lah, ekonomi dan sebagainya kan juga berpengaruh. Hmm. Jadi yang penting kejiwaannya dulu sih, mentalnya. Kalau sebelumnya tuh kayak ketakutan. Saya kan nggak pernah ngurus yang gituan ya, jujur ya. Maksudnya nggak pernah ngurus yang kejiwaan lah. Saya sampai mikir, waduh, ini kok malah ngurus yang beginian gitu. Kalau ngurus misalnya mualaf dipersekusi atau apapun, kita masih oke gitu. Tapi kalau udah kejiwaan, apalah ini kan? Saya sampai bilang, aduh ampun. Tapi alhamdulillah ya, setelah di ruqyah,
ya setelah dia sholat mulai bersih tuh. Bahkan dia sendiri bilang sebelumnya di dalam dirinya tuh kayak ada yang ngikut. Ya, jadi memang waktu di Samosir sana tuh dia dikasih tahap apa aja, ada dukunnya gitu. Tapi itu urusan nantilah, kita ngobrol sama Ko Halim aja. Tapi yang masalah itu nanti di belakang layar aja kok, Bang Benny. Kalau mau di, Iya, 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 iya. Iya, nanti saya DM ya, Ko Halim ya. Izin ya. yuk. Saya Benny Lim. Mohon izin nanti saya apa? Saya DM. Ya, mungkin dari Ko Halim lagi nih. Ada lagi nggak kira-kira nih, karena udah malam juga nih Ko ya, yang mau disampaikan buat para penonton, terutama mungkin bagi teman-teman kita ya, yang sebenarnya sudah ragu dengan keimanan lamanya, pingin pindah tapi masih takut, masih ada keraguan gitu ya. Ini takut nanti udah pindah, hidup saya akan susah, hidup saya akan berubah. Nah, kira-kira ada nasihat nggak Ko? Ya, jadi yang mau saya sampaikan ini sampaikan khususnya kepada mualaf ataupun mualaf yang sudah jadi muslim ya. Sama Ujian- calon juga Ko, calon mualaf nggak disebut? calon mualaf juga sama lah. Intinya adalah bahwa ujian itu terus datang, nggak akan berhenti. Gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau memang ada ujian, berarti alhamdulillah Allah mau naikkan derajat kita. Makanya kita harus siap. Oleh karena itu, kita juga sambil belajar supaya kita punya ilmu agama. Ketika ada permasalahan, akhirnya kita bisa tahu, oh rupanya ini ceritanya, begini ngatasinya. Itu. Saya rasa itu yang perlu dibekali sama mualaf-mualaf. Jadi jangan cengeng. Karena saya 20 tahun juga nggak cengeng. Dulu mana ada mualaf center tahun 2004. Tapi alhamdulillah Allah bukakan jalan gitu loh. Jadi harus punya keyakinan itu bahwa Allah selalu akan bantu kita. Gitu. Makanya akidah dan tauhid harus diperkuat. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara belajar, ngaji, cari ulama, supaya kita tambah kuat secara akidah dan tauhid. Nah ini saya juga ada channel ya, saya ada bikin channel juga. Tiap pagi saya kasih sedikit sharing bekal untuk mualaf di channel Ko Halim TV ya, di YouTube. Bisa di subscribe ya. Jadi tiap pagi itu jam 6 jam 7 itu saya ada sharing beberapa hal supaya memperkuat akidah dan tauhid gitu. Nah, itu Ya, jangan lupa Ko Halim TV ya. ya, Ko Halim TV di YouTube ya. Jadi channel Ko Halim TV di YouTube tiap pagi itu ada jam 6 jam 7 saya ada sharing pengalaman segala macam tuh di situ. Ya. Itu tolong di subscribe. Intinya adalah bahwa di Islam sendiri sebetulnya tidak ada yang dikatakan hal yang bikin kita jadi susah, itu tidak ada sebetulnya. Jadi kalau tadi dikatakan miskin pengertian di Islam itu orang kaya yang tidak puas itu miskin sebetulnya. Orang kaya yang terus menerus gak puas, cari dunia terus, itu sebenarnya termasuk miskin. Tapi orang yang merasa cukup sebetulnya itu orang kaya atau orang miskin. Nah, agama lain selalu mengkategorikan kaya miskin itu dari segi harta. Padahal di Islam dikatakan harta itu adalah rezeki yang paling rendah kualitasnya. Yang kualitas terbaik itu adalah kesehatan. Nah, ini kalau nggak belajar kan nggak tahu. Nah, ini makanya saya coba di channel itu, saya coba berbagi sedikit demi sedikit, walaupun gayanya bukan gaya tausiah ya, atau gaya ceramah, tapi dengan pengalaman kita, dengan bahasa-bahasa mualaf lah, supaya mereka nggak bosan gitu. Saya coba itu lakukan itu dakwah dengan cara seperti itu. Nah itu saya rasa yang mau saya sampaikan ke Jules, sama-sama orang Chinese Medan ya, Kamsia ya. Tapi main. Jadi, tapi Ko Halim sendiri kalau kesehatan aman ya Ko ya? Alhamdulillah terakhir waktu cek kesehatan di kantor, saya paling sehat. Masya Allah. Banyak orang ada yang sakit ini sakit dok. Saya malah tanya dokternya, apa nggak salah cek saya nggak sehat? Enggak, bapak cuma satu kurang makan pisang katanya. Orang bingung. Padahal saya Nah, kenapa kurang makan stres pisang? tinggi, ya namanya ditambang kan stres tinggi, perokok berat. Tapi alhamdulillah paling sehat katanya. Gak ada sakitnya bapak ini, cuma kurang makan pisang katanya. Memang saya kurang doyan pisang gitu loh. Tapi semua sehat katanya. Yang lain tuh semua ada penyakit, yang udah apa, yang rajin nggak makan ini maka itu sakit juga.
Heran. Makanya Allah itu maha besar. Gitu. Nah, Ya. kita Kemarin saya ini ya, minggu lalu saya ada ketemu sama salah satu ulama ya, dari Makassar beliau ya, main ke Jakarta, terus saya diundang lah sama salah satu penonton, dia muridnya lah, teman dari ulama ini gitu, ajak makan gitu. Umurnya 70-an. 70-an masih bisa pesan es cendol sama makan soto Betawi. Soto Betawi yang santan gitu kan. Jadi saya liatin ya, saya liatin terus makan sate lagi gitu, sate kambing. Saya bilang, Bapak makan semua, saya bilang ya. Dia bilang makan, dia bilang. Oh, memang setiap hari makan atau gara-gara hari ini aja gitu? Oh enggak, setiap hari saya nggak ada pantangan, dia bilang. Oh, luar biasa, saya bilang. Karena kalau kita kan tenang ya kok ya, biasanya kan kalau umur 60-an, 70-an tuh udah makanan udah dijaga kali gitu kan. jaga Jadi diri kanan. Saya nasi padang masih saya hajar kok, cuma nggak terlalu sering, tahu diri juga ya kan. Ya. Jangan kita mentang-mentang sehat bantai terus. Nah, kita atur lah gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu. saya paling suka tuh kalau lihat orang udah tua ya, tapi makan itu istilahnya ya benar-benar bisa nikmati gitu. Daripada seperti yang Ko Halim bilang gitu kan, ada orang baru umur 40-50 udah sakit sana sakit sini. Nah, itulah rezeki dari Allah ya. Itu rahmat dari Allah tuh sebenarnya kesehatan. Julius, aku potong sedikit. Kau tolong blokir ini. Kau tengok nih kata-katanya nih, si Germor ini. Ini penghinaan paling dahsyat nih. Tolong diblokir. Kau tengok tuh, typingnya itu. Blokir dulu. Ya begitulah, begitulah orang kalau punya penyakit hasad ya begitu. Susah, penyakit hati itu sudah susah. Lanjut. Mungkin itu aja karena saya rasa udah malam juga ya. Ko Halim juga udah mau istirahat, kita juga udah mau istirahat. Sampaikan satu hal lagi Ini boleh nggak? sebelum ko yang Ko Halim mau ngomong satu lagi, silakan Ko Halim. Jadi tanggal 23 Februari tahun 2025 ini kita di sini di Perumahan Citra Indah City akan mengadakan santunan dan pemberian sembako untuk mualaf menyambut bulan suci Ramadan, dan nanti kajiannya dibawakan oleh Kododitannya di sini. Gitu. Siap. Kita support ya. Nanti mungkin udah ada flyer resminya, nanti baru kita ngomong lagi kok, biar kita bantu promosikan juga ya saat sudah ada flyer resmi lah. Tapi mungkin dari teman-teman udah boleh siap-siap ya bulan Februari ya. Ya. Siap. Oke. Koko Halim ini saya mau tanya sebelum ditutup kan, Rum ini pernah nggak ikut debat lintas agama? Belum pernah sih. Tapi emang kenapa? Enggak ada ingin coba-coba membantu kami ikut debat lintas agama? Nggak semua Contohnya orang kayak- harus ikut debat, oi. Contohnya kayak Ustadz Muhammad sekarang kan udah ikut loh, Koko Julius. Siapa Ustadz Muhammad? Koko Leo, Muhammad Leo. Ko Ajis. Ajis Lu, Muhammad Lu. Debat sama agama apa ini? Nggak diskusi agama, tapi balik lagi. Sama agama Kristen. Ya, balik lagi ya, tergantung passion lah. Jadi kalau Ajis mungkin dia memang ada passion ke sana. Ya kalau saya pribadi malah nggak ada tertarik lagi Bang Naga, udah bosan ya, karena udah duluan ya. Iya, biar yang baru-baru kan, ini kan baru kita lihat kan. Kalau debat tadi kan yang Ko Dodi kan, kalau Ko Dodi kan suka debat lintas agama kan. Ini kan laska ini kan harus diturun. Kalau Ko Yuli sudah pensiun, ada Koko Halim kan. Jadi harus ada dari orang Tionghoa gitu. Ya, pokoknya kalau memang ada kesempatan, insya Allah siap kita. Siap ya. Tapi jangan ikut di TikTok Koko ya. Kalau di Ya. TikTok Koko pening. Kayak pening. Macam Ustadz Dodi aja. Bina Ya, ma'alaf balik aja lagi. kok. Ya, karena Ko Halim ini saya lihat passionnya lebih ke sosial ya. Orang-orang di MCI itu saya salut, karena MCI itu kan fokusnya di rescue, ya terus ke tempat-tempat bencana ya. Ya. Itu sih. Oke. Ya kalau semuanya ke debat nanti nggak ada yang turun ke lapangan, susah Bang. Bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi tugas. Gitu Mas. Ya. Ya gue juga sebenarnya nggak setuju ya, nggak sependapat tuh waktu Kodondi masuk ke roomnya Kodondi KW itu loh. Oh Lihat iya. kan di situ kan. Oh dia cuma mau labrak itu waktu kemarin. Iya, tapi kan akhirnya jadi olo-oloan di situ gitu loh. Ya biarlah. Nggak masalah kok itu. Ko Dondi dia Gue bilang fokusnya Kodondi nggak usah masuk ke live lah, kalau mau debat offline aja lah yang lebih ini.
Apain masuk Tapi live gini, gitu orang-orang nggak jelas. Ini loh, Bang, kalau Bang Beni, itu kalau RT 16 waktu ada bencana berbagi sosial, tapi dia bukan berbagi sosial sambil nyebar agamanya loh kalau RT 16. Iya, itulah mau nggak mau kan. Jadi gini bang, aku pernah nangani satu kasus di wilayah Jawa Barat tuh, di agak atas tuh. Waktu itu beberapa yayasan Islamnya minta tolong ke saya gitu kan. Terus begitu saya pelajari kasusnya, saya bilang, ya mau gimana? Kalian bayangin kondisinya. Itu yang sebelah RT 16 itu udah bangun poliklinik, di atasnya jadi tempat les, ya 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih mereka di situ ngajar dan kasih pengobatan gratis. Bayangkan Di mana itu, pengobatan Bro? gratis. Jawa Baratnya di mana, Bro? Dari kalau di peta tuh dari Karawang naik ke atas, mau ke Oh, arah pantai itu. Karawang. Tapi bukan di Karawang ya, di atas tuh, desa apa gitu namanya. Terus di situ terakhir mereka kan mau bangun gereja tuh. Bangun gereja padahal nggak ada masyarakat yang Kristen. Yang Kristen itu cuman pekerja poliklinik tersebut. Ya, jadi yang poliklinik tersebut aja yang Kristen. Mereka mau bangun gereja kan aneh gitu. Jumlahnya cuman nggak sampai 10. Ya, cuman 10 tapi kok bangun gereja gitu kan. Jadi ormas Islamnya pertanyakan kenapa dikasih izin ya. Ya. Jadi mereka minta warga jangan kasih izin. Ujung-ujungnya mereka yang diusir. Mereka yang diusir sama warga gitu. Kenapa? Karena warga di sana anggap, loh, kalian siapa larang-larang kami, sedangkan yang ini mereka sudah bantu kita selama setahun lebih gitu. Jadi memang lebih berpihak ke sebelah sana. Saya bilang sama yang teman-teman Muslim tuh, ya mau gimana gitu. Saat mereka butuh kita nggak ada. Saat mereka lapar, saat mereka butuh pertolongan kita nggak ada gitu. Terus sekarang kita mau jadi pahlawan kesiangan, nggak bisa. Ya itu saya sudah hadapi banyak kasus-kasus di Jakarta juga sama gitu. Kita main larang-larang orang gitu, jangan terima bantuan dari kafir gitu kan. Loh, lu sendiri nggak bantu, lu mau suruh orang jangan terima, ngaco gitu. Jadi ya bagi-bagi tugas lah. Itu saya bilang ya kita juga harus hadir supaya jangan timpang kali lah. Kalau sebelah mungkin bisa bantu ini ya kita minimal bisa bantu sedikit gitu. Meringankan gitu. Jangan lu suruh tolak orang punya bantuan tapi lu nggak ngapa-ngapain. Itu nggak fair juga sih. Menurut saya nggak fair. Ya. Itu sih. Bang Jul. Pengalaman saya 20 tahun mualaf Bang Jul. Kalau akidah dan tauhidnya nggak kuat, kita cenderung untuk minta-minta kemana-mana. Ya karena mentalitasnya yang udah salah. Nah, mentalitasnya sudah parah. Berarti dia masuk Islam tuh tujuannya bukan karena memang lillah, ya kan? Tapi kalau dia lillah dia kuat itu. Saya ngalamin kok keadaan kayak gitu. Kita kuat gitu. Setuju sih. Itu mental kok. Kalau mental udah rusak susah. Iya. Siap. Oke, mungkin dari Ustadz Abdul Malik ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup, udah jam 1. Ya tadi kan karena kok Halim diajak juga turun ke medan jidal ya, medan debat gitu ya. Nggak usah kok fokus pada dunia syariat ini sedang kok jalani gitu ya. Ya. Karena kan memang di dalam surah At-Taubah itu jelas isinya tentang peperangan. Ya, Allah juga melarang ya kita semuanya pergi jihad gitu. Ya. Sebagian itu harus ada yang belajar gitu lah. Ya kan, agar ketika yang pulang dari jihad itu dia kembali belajar lagi. Karena masih adanya stok ahli ilmu gitu. Itu sih. Jadi Islam ini agama yang sangat ya ketika Islam dimaknai agama din ya karena memang semuanya diatur Ya. dengan rapih ya, di manage dengan baik gitu ya. Ya, profesionalitas juga dikasih tempat dalam Islam ya. Jadi kita aja kau fokus pada kegiatan sosial yang kau lakukan ini karena banyak mualaf-mualaf yang masih butuh perhatian kita gitu kan, dari sisi mungkin dari sisi finansial ya. Kita bantu mereka dari sisi finansialnya, kemudian dari sisi spiritualnya kita datangkan ustadz-ustadz gitu ya untuk membina mereka. Fokus aja belajar, perdalam lagi iman Islamnya gitu. Itu aja sih, kok. Oke, makasih. Ya mungkin dari Ko Halim sebagai penutup, silakan. Sebagai penutup, bukan hanya mualaf atau orang yang baru mau masuk Islam, akidah dan tauhid nomor 1 lah harus diperkuat. Sekarang ini memang godanya luar biasa, betul-betul luar biasa. Kita harus siap, jaga keluarga kita, ya kan, jaga diri kita. Itu jangan sampai kita terbawa arus, itu aja. Siap. Oke, makasih buat Ko Halim dan teman-teman semua yang udah nyimak ya.
Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.